yang tidak masuk? Hadir semua Ibu. Hadir semua? Oh, alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat barokah dan bermanfaat, kita bisa berdoa bersama dulu ya. Boleh dipimpin oleh Siva sebagai ketua kelas? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, baik. Semoga apa yang sudah kalian lakukan dalam doa, kita semua bisa mendapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Amin. Oke, anak-anak masih ada yang ingat pembelajaran kita pada minggu lalu itu membahas apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Ulfa, boleh ya Pak? Belajar Ibu tilawah Quran surah An-Nisa ayat 59 sama An-Nahl ayat 114. Oke, good Ulfa, bagus. Mila, pelajaran apa yang minggu lalu kita pelajari? Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 114. Oke, good. Jadi, pelajaran kita pada minggu lalu itu membahas tentang tilawah Quran surat An-Nisa ayat 59 dan juga An-Nahl ayat 64. Nah, berarti tilawah itu kan kita udah bisa ya cara membacanya, ya kan? Nah, agar bacaan Al-Quran kita menjadi sempurna, maka harus dilengkapi dengan ilmu tajwid. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Ialah menerapkan hukum alif lam syamsiah dan juga hukum alif lam qamariyah. Oke. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 15 Juni 2025. Hari Sabtu ya? Iya, Ibu. Sabtu 15 atau 14? 15, 14 sih Pak. Maaf Ibu. Iya, 2025 kita akan membahas tentang Menerapkan hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. alif lam qamariyah. Oke, tentunya kata-kata ini tidak asing ya, kalian dengar ya? Iya, Ya, di pengajian pasti sudah dipelajari kan? Oke, nah sebelum kita masuk pada pembelajarannya, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 dengan kaidah tajwid yang benar, khususnya pada bacaan alif lam syamsiah dan juga alif lam qamariyah. Setelah dapat membaca, yang kedua, peserta didik dapat menerapkan hukum alif lam syamsiah dan juga alif lam qamariyah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Itu pembelajaran kita itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke, semuanya sudah siap belajar? Kurang kompak. Oke, sekarang Ibu mau sedikit terlebih dahulu, ya. Kalian boleh kita berdiri? Boleh. Jadi alif lam itu terbagi menjadi dua. Ada alif lam syamsiah dan juga ada alif lam qamariyah. Oke. Selanjutnya, pertama ada pengertian alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah merupakan alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf syamsiah. Apa saja hurufnya? Nanti akan kita bahas ya di slide berikutnya. Nah, suara alif lam syamsiah ini menjadi lebur karena kemasukan dengan huruf syamsiah tersebut. Ya, jadi seperti ini. Jadi ketika ada alif lam, nah di depannya ini ada huruf syamsiah. Nanti kita slide ya. Ada huruf syamsiah. Maka dibacanya melebur. Oke? Ya, melebur. Dan gampangnya lagi kalau syamsiah ini itu ditandai setelah alif lam ada huruf yang bertasydid. Bertasydid itu seperti apa? Seperti ini. Oke, paham? Ya. Itu pengertian alif lam syamsiah. Kalau alif lam qamariyah sebaliknya dari alif lam syamsiah tadi. Kalau syamsiah itu kan ketika ada alif lam yang berhadapan dengan huruf syamsiah dibacanya melebur. Nah, kalau alif lam qamariyah, ketika alif lam berhadapan dengan huruf qamariyah, maka dibacanya apa di situ? Tidak melebur atau tidak. Maka dibacanya jelas atau tidak melebur. Atau tidak. Ya. Oke, jadi kalau alif lam qamariyah itu sekalipun di hadapannya ada huruf qamariyah nih, nanti kita bahas hurufnya apa saja, itu bacanya tidak melebur, tetap jelas. Apa jelasnya berbunyi al, ya. Gitu ya. Jadi kalau alif lam syamsiah melebur, kalau alif lam qamariyah tidak melebur. Oke. Selanjutnya, nah ini dia. Ini di dalam huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada 28. Huruf hijaiyah kan ada 28. Yang 28 itu dibagi ke dalam dua huruf ini. Jadi ada huruf syamsiah terdiri dari 14 huruf dan ada huruf qamariyah terdiri dari 14 huruf. Jadi totalnya ada berapa? 28. Oke, sama jumlahnya ya. Dan di sini huruf syamsiah ada 14. Coba Ibu minta Ulfa, sebutin apa aja hurufnya? Sa, dal, ro,
ha, ain, qaf, ya, mim, waw. Nah, Apa ini? Ha. Oke, good Mila. Nah, jadi lihat apabila misalnya di sini, apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, misalnya kita ambil huruf yang pertama apa? huruf ta. Apa Kak? Ta. Ta. Oke, misal gini ya, ini lebih kalimat ya. Nah, maka si alif lam ini hilang bunyinya. Langsung kita lebur ke dalam huruf Ta. ta. Oke, good. Begitupun huruf yang selanjutnya. Sedang kalau alif lam komariah, ketika alif lam bertemu dengan salah satu, misalnya kita ambil yang pertama alif, hamzah, ya. Nah, alif lamnya ini tetap dibaca jelas, jadi tidak melebur, tetap bunyi seperti alif lam. Oke, paham ya? Nah, langsung kita pada keterapannya. Di sini gue ada contoh alif lam syamsiah yang pertama. Coba anak-anak di sini baca sama-sama ini lafaz apa? Ar-Rahman. Ada yang tahu nggak kenapa dibaca Ar-Rahman? Kenapa nggak Al-Rahman? Yang bisa angkat tangan? Saya Bu. Sifa, boleh Sifa kenapa? Karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu ro. Oke. Karena alif lam bertemu dengan Huruf ro. huruf ro itu huruf apa? Huruf syamsiah. Maka dibacanya Melebur. menjadi Ar-Rahman. oke, tepuk tangan buat Sifa. Selanjutnya yang kedua ini dibaca apa sama-sama? As-Sama'i. Oke, ibu mau maju, ibu mau minta kalian maju ya. Ulfan boleh maju ke depan. Coba jelasin teman-teman kenapa dibaca as-sama'i, kenapa nggak al-sama'i? Jadi teman-teman di sini ada lafaz as-sama'i, di mana di sini ada tasdid dan bacanya melebur. Ini kenapa dibaca melebur? Karena setelah alif lam ada huruf sin yang termasuk huruf syamsiah. Betul tidak? Betul. Oke, tepuk tangan buat Ulfan. Dan begitupun pada lafaz an-nasu. Kenapa dibaca an-nasu? Karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiah maka menjadi lebur. Itu contoh dari alif lam syamsiah. Selanjutnya alif lam komariah. Tadi apa poinnya kalau alif lam syamsiah lebur, kalau alif lam komariah Tidak melebur. tidak melebur atau Tidak. Oke, contoh yang pertama baca sama-sama. Alhamdulillah. Coba Mila maju ke depan. Kenapa dibaca alhamdulillah? Kenapa enggak alhamdulillah? Maju, maju. Jelasin ke teman-teman. Kenapa dibaca al? Kenapa enggak aham? Jadi begini teman-teman, Iya. alhamdulillah ini karena sebelumnya ada huruf sebelumnya ada huruf H yang dimana huruf H itu huruf komariah dan yang dibaca jelas dan tidak melebur. Makanya dinamakan alif Lam komariah. Oke, betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk Mila. Oke, ada yang terakhir adalah lafaz al-waswasi. Ini kenapa dibaca al? Karena sesudah alif lam ini adalah huruf komariah, bukan huruf syamsiah yang mana dibacanya itu jelas, tidak melebur. Oke, paham? Paham. Jadi untuk Mila, tadi gampangnya, ketika disuruh menjelaskan itu, ya udah, ketika ada alif lam berhadapan dengan salah satu huruf syamsiah atau huruf komariah, maka dibacanya kalau komariah jelas, kalau syamsiah dibacanya melebur. Oke, sampai sini paham? Paham. Ada yang mau bertanya tidak? Sekarang ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Yang pertama ada kelompoknya Ulfa, terus yang kedua ada kelompoknya Sifa dan juga Mila. Nah, jika ada dua kelompok, ibu akan menggunakan metode tutur sebaya dan juga metode MAPI. Yang mana peraturannya yang pertama, nanti dari setiap kelompok ini ibu akan tunjuk tutur sebayanya. Kelompok Ulfa tutur sebayanya Ulfa, kelompok Sifa dan Mila tutur sebayanya Sifa. Ya, jadi nanti perwakilan dari tutur sebaya membaca Quran surat An-Nisa dan juga Quran surat An-Nahl. Ya, setelah dibaca, ibu akan membagi lembarannya. Kalian silahkan menganalisis, ya, mencari tahu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 itu mana saja lafaz-lafaz yang terdapat hukum alif lam syamsiah dan juga alif lam komariah. Bisa? Bisa ya? Oke. Oke. Sambil ibu membagi tugasnya, Ulfa selaku tutur sebaya membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Sifa membaca Quran surat An-Nahl ayat 64. Boleh? Ulfa dulu. Jadi tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul Oke, azim. barakallahu fiik. Lanjut Sifa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Oke, barakallahu fiik Sifa. Oke, sini ibu akan menjelaskan dulu. Setelah kalian membaca, kalian harus menganalisis ya. Di dalam dari setiap kelompok ini kebagian dua surat. Kelompok Ulfa, Quran surat An-Nisa dan juga An-Nahl, begitupun dengan Sifa. Kalian cari tahu potongan lafaz apa yang mengandung hukum bacaan syamsiah dan juga komariah. Oke. Nah, kalian tulis potongan lafaznya itu di lembar yang berwarna, yang lebar ini, ya. Kalian di lembar yang di kertas ini tulis potongan lafaznya, sedangkan yang di kecil kotak ini warna putih kalian tulis bertemu dengan huruf apa? Seperti ini. Nah, misalnya alif lam diikuti dengan huruf nun, kalian cukup tulis hurufnya aja.
ya, bertemu dengan huruf apa? Misalnya tadi alhamdulillah, berarti di sini tulis alhamdulillah, di sini berarti bertemu dengan huruf apa? Alhamdulillah. Ya, Berarti betul. yang putih itu tulis H doang, Bu. Iya, tulis H doang. Oke. Kalaupun cara menyusunnya terserah kalian. Mau gimana ya? Bisa kreatif mungkin. Oke. Setelah nanti kalian selesai menganalisis dan menerapkannya dalam mini mapping tersebut, kalian ibu kita untuk presentasi ke depan. Oke, ibu kasih waktu 5 menit, silakan dimulai dari sekarang. Oke, anak-anak sudah ya waktunya ya? Sudah, oke. Sekarang ibu boleh minta perwakilan dari masing-masing tutur sebaya untuk maju ke depan. Ya. Masing-masingnya, Pulpa boleh? Dilanjut dengan Siva langsung boleh? Langsung aja sekarang. Iya, nanti ganti-gantian menjelaskannya. Yang lain simak ya, Mila. Iya, Bu. Oke, silakan Pulpa. Jadi teman-teman di Quran Surah An-Nisa dan An-Nahl saya menemukan beberapa contoh alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Yang pertama adalah lafaz alladzina. Ini termasuk alif lam syamsiah karena lam termasuk ke dalam salah satu huruf syamsiah. Oke, kedua ada al-amri. Ini termasuk ke dalam alif lam qamariyah karena hamzah itu termasuk huruf qamariyah. Oke, good. Terus yang ketiga ada ar-rasulah. Alif lam bertemu dengan ro. Ini termasuk kepada alif lam syamsiah karena alif lam karena huruf ro termasuk ke dalam salah satu huruf syamsiah. Oke, good. Lanjut Siva. Di sini ada lafaz ar-rasulah, yaitu alif lam bertemu dengan ro termasuk alif lam qamariyah. Terus ada alif alif lam syamsiah, Ibu. Oke. Selanjutnya yaitu ada lafaz alladzina. Ya, alif lam bertemu dengan huruf dal termasuk pada alif lam syamsiah. Selanjutnya ada lafaz al-akhirah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf hamzah termasuk alif lam qamariyah. Al-amri termasuk alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan hamzah. Al-yauma. Oke, cukup ya? Gimana teman-teman? Bagus tidak? Betul? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih ya. Oke, nah berarti kalian sudah paham ya apa saja itu alif lam syamsiah, apa saja alif lam qamariyah. Kalau gitu langsung kita terapkan ke dalam dua surat ini. Kita bersama-sama ya. Di sini juga ibu sudah tandai. Tanda yang hijau ini menunjukkan hukum bacaan alif lam syamsiah, yang mana harus melebur bacanya. Yang tanda biru ini itu menunjukkan alif lam qamariyah, yang menunjukkan harus dibaca jelas. Kita baca sama-sama dengan menggunakan kaidah tajwid yang sudah kita pelajari dengan baik dan benar. Oke, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Oke anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Sebelum ibu menyimpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari, ibu mau merefleksi dulu nih pengalaman kalian selama proses pembelajaran bersama ibu itu bagaimana? Ataukah happy, mengantukkah, ataupun juga bosan atau malas? Boleh? Boleh ya? Ini akan sebagai evaluasi buat ibu sendiri. Dengan Mila. Pembelajaran pada hari ini itu, jadi kita telah membahas tentang dua alif lam syamsiah dan juga ada alif lam qamariyah. Gampang ya, kalau alif lam syamsiah itu dibaca apa sama-sama? Melebur. Kalau alif lam qamariyah dibaca Inhal. dan huruf alif lam syamsiah dan juga alif lam qamariyah sama-sama terdiri dari 14 huruf. Oke, ibu rasa cukup? Tidak ada yang pertanyaan? Tidak Ada ibu? Tidak. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Ibu harap sebelum